Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Yusuf. Saya alumni tahun 2018 jurusan Teknik Gambar Bangunan, dan sekarang saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya jurusan peternakan. Ini cukup jauh ya dari jurusan yang sebelumnya saya pelajari. Saya mungkin bisa dikatakan baru banding setir, belajar lagi dari awal tentang peternakan, yang notabene saya dulu di STM itu tidak pernah belajar sama sekali tentang biologi, mikrobiologi, kemudian biokimia dan sebagainya. Namun alhamdulillah saat ini saya lalui dengan baik, dan alhamdulillah lancar-lancar saja sampai dengan semester 5. Teman-teman, mungkin itu sekilas tentang saya. Nanti CV saya akan saya lampirkan ke panitia atau yang membuat acara ini, atau besok ketika meeting Zoom. Ini video yang sebenarnya menurut saya itu mendadak ya, jadi saya belum sempat membuat materi. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman, dan kalau mungkin penting bisa teman-teman dengarkan baik-baik, bisa teman-teman pelajari, dengarkan, kemudian renungkan. Mungkin kalau bermanfaat untuk teman-teman saat ini ya, kebetulan ya teman-teman masih kelas 12 ya, sebentar lagi mau lulus dan nggak tahu mau kemana, atau mau daftar kuliah atau daftar kerja atau apa bagaimana. Mungkin video ini cukup membantu teman-teman. Saya sendiri memutuskan waktu itu ketika kelas 12 saya memplanning diri saya untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, karena bagi saya ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan kenapa saya tidak mendaftar kerja atau saya ikut seleksi apa seperti itu, tidak. Dan memang keputusan akhir itu waktu itu masuk kuliah seperti itu. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman bimbang ya, saat ini ada yang masih belum memutuskan. Namun dari pengalaman yang saya dulu lalui, itu ada satu pertimbangan ketika saya ingin kuliah. Dan pertimbangan itu adalah begini: ketika saya daftar kerja, kemudian saya dikontrak sekian tahun, lalu saya pulang, saya tidak memiliki apa-apa. Maksudnya saya tidak memiliki pengetahuan. Saya hanya memiliki sekian uang yang saya dapat dari hasil kerja keras saya waktu itu. Kemudian saya mau ngapain gitu loh. Ya paham ya. Jadi saya dulu yang saya pikirkan adalah ketika saya kerja, kemudian saya dapat uang banyak dari sekian tahun saya bekerja, saya bawa pulang, saya pulang kampung. Habis itu saya mau ngapain gitu loh. Karena keterampilan saya itu keterampilan industri ya, bukan keterampilan yang dari saya sendiri. Misalkan begini, saya punya keterampilan jadi operator ya, operator industri besar, pabrik besar gitu ya, atau teknisi atau bagaimana itu ya. Misalkan operator gitu aja ya. Keterampilan operator itu akan nyambung ketika saya menjumpai mesin yang saya gunakan sehari-hari seperti itu ya. Paham ya maksud saya? Jadi ketika saya di industri, saya depan saya itu mesin gitu loh. Mesin di pabrik A gitu. Saya operasikan setiap hari gitu. Tapi ketika saya pulang, saya kan nggak, di depan saya udah nggak ada mesin gitu loh. Yang ada cuma duit, cuma uang. Dan lantas uang itu untuk apa ya? Itu kan pertanyaannya seperti itu, dan saya tidak mampu menjawab. Artinya orientasi saya ketika bekerja adalah saya mencari uang, kemudian saya pulang, saya dapat duit, dan saya nggak tahu mau ngapain. Lalu saya putuskan saya masuk perguruan tinggi, saya daftar kuliah seperti itu. Jadi ketika saya memutuskan untuk kuliah, saya juga ada pertimbangan gitu. Nggak saya daftar kuliah itu, nggak, ada beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah masalah bagaimana saya bisa kuliah itu semurah mungkin seperti itu loh. Nah, lantas saya menjumpai beberapa guru di STM untuk berkonsultasi, dan juga guru BK ya terutama. Terima kasih dulu yang sudah membantu saya. Itu menyarankan saya untuk mengikuti program bidik misi. Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa ikut yang namanya KIP seperti itu. Nah, lantas saya mendaftar gitu.
dan alhamdulillah lolos. Dan bidik misi itu teman-teman, kita cukup bersyukur ya, kita sekolah di SMK, kita itu didorong untuk kalau ini ada kemudahan ya sudah kita ambil gitu. Soalnya teman-teman saya yang notabene SMA itu nggak ada seperti itu, guru itu menyuruh kamu daftar bidik misi ya, itu nggak ada. Jadi kita cukup bersyukur di STM itu banyak sekali bapak ibu guru yang mensupport kita ya. Bahkan nggak cuma kamu daftar bidik misi, nggak seperti itu. Kalaupun ada yang nggak lolos bidik misi dan memang dia orang tidak mampu ya, bapak ibu guru kita itu banyak yang alhamdulillah membantu seperti itu. Mungkin teman-teman setelah ini akan mengalaminya seperti itu. Jadi dulu saya daftar kuliah mencoba untuk semurah mungkin, jadi melalui bidik misi dan alhamdulillah lolos. Jadi kalau tanya teman-teman bidik misi itu apa sih? Bidik misi itu adalah program yang diberikan oleh pemerintah, program beasiswa ya yang diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa dengan potongan uang kuliah tunggal. Ya, jadi kalau teman-teman punya UKT 2.400.000 seperti saya, itu dipotong 2.400.000. Jadi 0 rupiah untuk UKT atau SPP-nya. Kemudian ditambah dengan uang saku per bulan. Nah, kalau uang saku per bulan itu cairnya, kalau biasanya kami itu setiap 1 semester. Mungkin beda perguruan tinggi itu juga beda lagi gitu ya. Itu mungkin dulu beberapa pengalaman saya ketika mendaftar perguruan tinggi. Nah, teman-teman mungkin mulai sekarang harus planning. Nah, planning itu sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman tidak memplanning dari sekarang, ya mungkin nanti ketika akan tiba deadline-nya, teman-teman akan kebingungan untuk mencari jalan atau mencari bagaimana saya bisa bahkan mencari jurusan. Nah, ini pengalaman menarik juga dari saya. Kan dulu saya di TGB, Teknik Gambar Bangunan. Kalau sekarang apa ya namanya? Di PIB ya mungkin atau apa saya lupa. Nah, itu kan basically kan bangunan dan mendesain gitu loh. Nah, sekarang saya kan peternakan yang notabene nggak ada seperti itu. Nggak ada mendesain, nggak ada menggambar, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah menghafal dan mengaplikasikan seperti itu. Namun sebenarnya teman-teman, tidak serta-merta kita menghafal itu tidak. Kita ada metodenya yang lebih mudah, misalkan membuat satu mind map atau apa supaya kita lebih mudah memahami materi peternakannya. Nah, itu saya praktekkan beberapa metode-metode belajar yang menurut saya itu mudah saya pahami. Nah, lalu begini, mungkin ada kebingungan, wah nanti kalau saya daftar misalkan seperti saya ya, out of the box gitu loh, banding setir gitu ya, masuk peternakan, wah nanti saya akan kesusahan dan nanti ilmu yang dulu gimana kan nggak kepake. Saya kasih tahu teman-teman sekalian bahwa apapun ilmu yang teman-teman sudah pelajari itu pasti akan digunakan, karena ilmu itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang sebenarnya. Hanya teman-teman saja yang mungkin kita ya teman-teman, jadi mungkin saja kita yang lalai gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ilmu yang saya pelajari di SMK masih saya gunakan sampai sekarang, beberapa hal masih saya gunakan gitu. Dan ditambah dengan ilmu yang ada di kampus sekarang yang saya pelajari, yang menjadi disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang, itu akan menambah wawasan kita semua gitu. Jadi bisa dianggap dibanding dengan orang yang lain, sebenarnya kita itu lebih unggul karena kita mempelajari dua disiplin ilmu yang berbeda. Dan itu terbukti, teman-teman saya menganggap saya itu, wah kamu kok bisa begitu loh, padahal ya sebenarnya nggak bisa banget. Saya dulu di SMK juga nggak pinter banget, saya di peternakan juga nggak pinter banget, tapi karena saya ngerti A, ngerti B, ngerti C gitu kan, teman-teman jadinya, wah ini kamu kok pinter banget gitu kan, padahal ya nggak seperti itu. Nah, itu beberapa pengalaman saya ketika masuk kuliah, mendaftar di satu disiplin ilmu yang berbeda ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau memang itu
teman-teman yakin, kemudian teman-teman ingin membuat tantangan seperti saya juga dulu awalnya ya gak yakin ya, karena gak ada basic dari peternakannya gitu loh. Tapi ya sudah, saya tuh tipe orang yang suka membuat tantangan ya, jadi saya coba untuk uh, belajar di peternakan. Dan dulu di semester pertama saya cukup kesusahan memang, karena ada mata kuliah biologi dan biokimia yang saya nggak ngerti sama sekali awalnya. Namun ya kita tetap berusaha untuk belajar gitu, dan alhamdulillah juga paham. Dan saya juga nggak nyangka kalau IP saya di semester saat itu termasuk bagus sekali. Dulu IP di semester saat saya itu ya, eh, ada 6 mata kuliah, yang 5 itu dapat nilai A, yang satunya bukan A. Dan saya juga nggak nyangka gitu, jadi hampir 4 gitu IP. Wah, saya dari SMK peternakan kok IP hampir 4 ini, waduh gimana ini yang salah itu saya apa dosanya yang salah untuk menilai ya, saya nggak tahu ya. Tapi ya yang penting saya waktu semester saat itu ya berusaha belajar seperti itu. Dulu apakah sempat minder? Enggak sama sekali teman-teman. Jadi yang penting kita itu dalam menjajaki lingkungan baru itu, kita harus, yang penting mental kita itu harus berani gitu loh. Minimal jangan pernah kita minder di hadapan orang lain. Kita kan di SMK dulu mental udah digodok di badak hitam dan sebagainya. Ya itu modal utama lah untuk pergi ke ruang yang baru, ke lingkungan yang baru, ke alam yang baru. Bergaul dengan teman ya biasa, nggak kesusahan menurut saya. Bahkan menurut teman-teman saya ini cukup menarik karena cukup konyol juga ketika anak STM kemudian mendaftar di peternakan itu. Dan selanjutnya mungkin dari teman-teman ini ada tambahan sedikit ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga masih kebingungan tadi kan masalah jurusan gitu ya, atau masalah nanti kerja atau kuliah gitu. Ada beberapa pertanyaan dari banyak orang. Ini pertanyaan klasik menurut saya, bahwa apakah kuliah itu mahal? Seperti itu kan. Wah, kalau kuliah mahal apa enggak itu relatif. Artinya mahal itu kata siapa, murah itu kata siapa dulu. Jadi kuliah itu sebenarnya tidak mahal. Yang mahal itu adalah kita yang membuat urusan kuliah menjadi mahal, menjadi ribet, menjadi macam-macam. Ya seharusnya kuliah itu tidak mahal, karena saya mengalami sendiri bahwa kuliah itu saya tidak pernah bayar UKT. Kemudian alhamdulillah dari uang saku itu saya putar kembali untuk menjadi uang lagi. Ya itu kan maksud saya uang saku yang 700.000 itu yang dari pemerintah juga. Untuk kos-kosan itu relatif, teman-teman mau seperti apa. Bahkan banyak dari sekian teman saya itu yang membuat satu tantangan yang menurut saya itu cukup berani. Mereka sudah tidak mendapatkan kiriman dari orang tuanya sama sekali, dan mereka memilih untuk bekerja di sana, di Malang ya. Jadi teman saya di Malang itu, di UB ya, itu banyak juga yang nyambi bekerja. Jadi malam kerja, siangnya kuliah. Ya itu tantangan yang berat juga menurut saya, dan saya terus terang tidak berani seperti itu, karena bagaimanapun juga akademik saya jangan sampailah mengecewakan seperti itu. Memang kebanyakan dari teman-teman saya itu ketika membuat satu tantangan pasti ada yang dikorbankan, tapi ya sudahlah, itu pilihan hidup dan kondisi hidup. Jadi memang nggak ada pilihan seperti itu. Nah itu ya kurang lebih dari saya. Mungkin ada beberapa materi yang saya tidak saya jelaskan di sini, atau beberapa hal yang saya tidak sebut di sini atau jelaskan di sini nanti akan saya presentasikan di slide, dan saya akan jelaskan di sana bersama dengan teman-teman yang lain. Dan dari Universitas Brawijaya ya, saya yang mewakili di sini kemungkinan tidak membahas Universitas Brawijaya secara mendalam, karena saya rasa sudah cukup ya kalau membahas tentang kampus. Artinya teman-teman bisa men-searching sendiri di YouTube, di Google, dimanapun ada video juga yang nanti saya akan tunjukkan. Cukup di situ saya rasa udah banyak sekali yang nanti teman-teman dapatkan. Namun terlebih dari itu tentang bagaimana kuliah itu sebenarnya, terus
apakah kuliah itu memang mahal, kemudian apakah kuliah akan menjamin kesuksesan kita. Lalu ada beberapa hal yang memang besok akan saya bahas di situ di presentasi. Mungkin cukup sekian, cukup sudah terlalu lama video ini saya buat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.